Alhamdulillah, Alhamdulillahil karimil mannan, imtanna ala ibadihi bil in'ami wal ihsan, wa zayyana fi qulubihim al iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan, nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal irfan, wa sallama tasliman katsira ila yaumin tashibu fihi al wildan. Amma ba'du, fattaqullah ibadallah wa'malu bi ta'atihi wahdaru sakhatahu bijtinabi maksiyatih, wa anibu ilaihi tadfaru fid dunya biladzatil iman wa halawatih, wa tafuzu fil akhirah biridwanihi wa dari karamatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ma'asyiral muslimin, azanallahu iyyakum ajma'in. Arti dari ayat yang baru saja saya bacakan adalah sebagai berikut. Man amila sholihan, barang siapa yang melakukan amal solih, min dzakarin aw untha, baik dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami akan memberi kepadanya penghidupan yang baik atau kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberi balasan kepada mereka pahala mereka yang lebih baik dari apa-apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang diberikan oleh Allah sebagai balasan kepada kita dari kebaikan-kebaikan kita, amal-amal soleh kita di dunia ini adalah tenangnya hati seseorang, di mana hatinya penuh dengan kenikmatan keimanan, kelezatan dalam beribadah, dan itulah buah dari kekuatan iman mereka. Iman itu bisa dirasakan tidak dengan mulut, tapi bisa dirasakan dengan hati nurani. Nikmatnya keimanan, lezatnya keimanan tidak bisa ditakbirkan, diucapkan dengan mulut, tapi bisa dirasakan dengan hati nurani. Dan yang bisa merasakan lezatnya keimanan, manisnya keimanan adalah orang-orang yang betul-betul memahami apa itu sebetulnya iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan satu hadis dari ponakannya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula. Rawahu Muslim. Akan merasakan lezatnya keimanan orang yang ridha dengan Allah sebagai Tuhannya, ridha dengan Islam sebagai agamanya, dan ridha dengan Muhammad sebagai Rasulnya. Maka dalam hadis ini Rasulullah memberi pelajaran kepada kita bahwasanya iman itu, untuk merasakan manisnya keimanan, lezatnya keimanan, itu ada 3 syarat dalam hadis ini. Yang pertama yaitu ridha Allah sebagai Rabb kita. Kita harus yakin bahwasanya hanya Allah pencipta, Allah yang mengatur segalanya, dan Allah di tangannya ada takdir, dan dialah zat yang maha sempurna dalam zat, dalam sifat-sifatnya, dan dalam amalan-amalannya, dan dalam asma'nya, fil asma'i was sifat wal zat. Syarat yang kedua, kita harus ridha
Islam sebagai agama kita. Berarti apa? Kita harus ridha bahwasanya agama Islam adalah agama yang terakhir diturunkan oleh Allah, penghapus agama-agama sebelumnya. Dan Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Syarat yang ketiga adalah ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita, sebagai nabi kita. Berarti kita diminta untuk mempercayai bahwasanya dia itu utusan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai akhir, sebagai nabi penutup seluruh nabi. Dan kita harus tunduk kepada perintah-perintahnya, tunduk kepada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang tidak ada tiga syarat ini dalam dirinya, maka dia sulit sekali akan merasakan nikmatnya keimanan, akan merasakan manisnya keimanan. Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini dalam kitab sahihnya, dalam syarah sahih Muslim, beliau berkata, yang dimaksud dengan halawatul iman, manisnya keimanan adalah di mana seorang hamba merasakan lezatnya, nikmatnya mengerjakan taat kepada Allah, dan sabarnya dia untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semua itu dia kerjakan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah berkata, tafaqqadu al-halawata fi thalathin. Carilah kamu manisnya keimanan dalam tiga hal. Fi sholati wa fi al-Qur'ani wa fi dzikri. Yaitu ketika kalian sholat, ketika kalian membaca Al-Quran, ketika kalian zikir. Terus beliau berkata, fa in wajadtumuha famdu wa abshiru. Kalau kamu menemukan nikmat dalam tiga hal itu, teruskanlah dan bergembiralah. Wa illam tajidu fa'lamu anna babakum mulaq. Kalau kamu tidak menemukan manisnya keimanan ketika zikir kepada Allah, ketika membaca Al-Quran, ketika sholat, maka ketahuilah bahwasanya hati kalian sudah tertutup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indikator seorang mukmin yang merasakan manisnya keimanan. Banyak sekali, saya sebutkan hanya beberapa hal dalam kesempatan yang penuh barokah ini insyaallah taala. Yang pertama, kejujuran dan ketetapan hati untuk tetap ada dalam keadaan beragama Islam. Dan itulah kata ulama yang pernah dicontohkan atau diucapkan oleh Heraklius, bukan orang Islam. Tapi ketika Heraklius ini seorang kaisar Romawi, datang kepadanya utusan Abu Sufyan dan teman-temannya dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bertanya Heraklius kepada Abu Sufyan, apakah ada satu di antara pengikut Muhammad itu yang murtad karena benci kepada agamanya? Dijawab oleh Abu Sufyan, qala la, tidak ada. Apa kata Heraklius? Wa kadzalikal iman hina tukhalitu bashashatuhu alquluba. Begitulah keimanan itu kalau sudah menancap cahayanya ke dalam lubuk hati. Mereka para sahabat bersama Rasulullah SAW ketika pertama kali masuk Islam sudah tertancap sejak semula keimanan dalam hati mereka. Yang kedua, yaitu kehusyuan dalam sholat. Seorang mukmin akan merasakan nikmat dan manisnya keimanan ketika dia melaksanakan sholat. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mintalah tolong kamu kepada Allah lewat kesabaran dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu sangat besar, sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam satu hadis sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis sholati, dan dijadikan kesenangan hatiku
fis sholati, di saat aku sholat. Yang ketiga, yaitu hati yang bergemetar ketika zikir kepada Allah atau ketika diingat asma Allah, dan bertambahnya keimanan ketika Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman yang betul-betul beriman adalah orang-orang yang apabila disebut Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, akan bertambah keimanan mereka, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Yang keempat, ketenangan hati. Menangis ketika zikir kepada Allah, itu salah satu indikator di mana seorang mukmin akan merasakan lezatnya atau nikmatnya, manisnya keimanan. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenang ketika zikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hati ini akan menjadi tenang. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim tentang 7 orang yang akan berada di bawah naungan Arsyullah, Arsyallah. Salah satunya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun zakarallah khalian fafadat ainahu, dan seorang yang ketika zikir kepada Allah di saat dia sendirian, tidak ada siapa-siapa di sampingnya, dia menangis mengalir air matanya. Yang kelima, yaitu ada rasa takut kepada Allah di saat tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang yang tahu. Dia yakin hanya Allah yang maha tahu. Allah berfirman, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati musyfiqun, yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam walaupun mereka tidak tahu Tuhan mereka. Wa hum minas saati musyfiqun, dan mereka takut sekali kepada hari akhir. Demikianlah sebagian dari indikator seseorang bisa merasakan nikmat dan manisnya keimanan. Terus bagaimana dengan kebalikannya? Indikator orang-orang yang tidak merasakan manisnya itu banyak sekali. Indikator orang yang mengaku beriman tapi tidak merasakan manisnya keimanan banyak sekali. Tapi yang paling utama adalah yang menjadi penutup untuk merasakan manisnya keimanan. Seseorang tidak akan merasakan manisnya, nikmatnya keimanan. Yang paling utama adalah perbuatan dosa dan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Ini bantahan dari Allah kepada orang yang menentang Al-Quran, orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng belaka, dongeng-dongeng orang-orang yang dahulu. Kalla, kata sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan hati mereka sudah tertutup karena perbuatan yang mereka kerjakan, dari dosa-dosa yang mereka kerjakan. Jadi dosa dan maksiat akan menutup hati seseorang. Di saat hati sudah tertutup, qaswah, sudah keras hatinya, maka sulit dia akan merasakan manisnya keimanan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang bisa menutup hati-hati kami, sehingga kami bisa merasakan nikmatnya keimanan dan lezatnya beribadah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala li kulli syai'in qadra wa ahata bi kulli syai'in khubra wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh khussa bil mu'jizatil kubra.
sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa ala ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna lil imani halawatan la ya'diluha syai'un. Man lam yajidha fahuwa faqidul imani aw naqisuh wa huwa mimman qala Allah ta'ala fihim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum ala wa sallu wa sallimu ala sayyidis thaqalain kama amarakum bidzalika rabbul masyriqaini wal maghribain. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارزقنا حلاوة طاعتك ومناجاتك ونعيم الأنس بك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلى الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.